Oke, hari ini gue kedatangan CEO yang baru dapat 100 miliar lebih untuk nyelamatin UMKM. Tapi kalian pernah mikir gak sih kayak kenapa online bisnis atau UMKM tuh gak grow-grow? Karena dari yang gue dengerin ya, banyak yang stuck di mikirin operations. Sampai kayak balas CS, dapetin order, pengiriman, packaging, gudang, sampai apa. Nah ternyata ada loh startup yang bisa solve itu semua untuk kalian biar kalian gak pusing lah. Apalagi buka cabang nanti distribution center di Surabaya, di Jakarta, dimanapun. Kita langsung kenalan dulu dong sama Bro Dana. Thank you. Gimana nih, CEO dari Crudibel. Mungkin dari personal dulu ada perkenalan yang bisa di-share? Nama gue Dana, CEO Crudibel. Kita mulai Crudibel dari 2017 akhir, 2018an lah ya. Crudibel itu apa sih sebenarnya gitu ya. Berangkatnya gue sebagai seller sendiri. Di 2016, tapi nanti gue ceritain lah lebih lengkap ya. Tapi milestone-nya 2016 gue jadi seller sendiri. 2017 bisnis sebagai seller tersebut scaling up online bisnisnya. 2018 ya kita buat 2017-18 kita buat solusinya, ujung-ujungnya nyemplung ke yang solusi ya tadi fulfillment itu gitu ya. Oke. Sebenarnya gue sebelum mulai ya, gue tuh nggak perlu di endorse untuk rekomendasi orang tentang Crudibel. Karena gue inget banget dulu gue bikin podcast 20 Under 20 namanya kan. Banyak teman-teman gue yang bikin bisnis online. Terus gue tanya mereka, lo kerjanya ngapain sih? 4 jam sehari, 5 jam sehari kerjanya packing, balas CS dan lain-lain. Gue mikirnya kayak gini, gila ya. Kayak kebanyakan entrepreneur muda online bisnis terlalu fokus ke operation padahal at least menurut gue pribadi ya, harusnya mereka fokus ke growing the business. Mikirin produknya, mikirin marketing. Tapi kan untuk kebanyakan orang tuh kayak tetap operations tuh satu hal yang harus gue lakuin dan gue bisa lakuin sendiri. Orang mikirnya kayak itu sesuatu yang gue bisa save money gitu. Save money dengan gue kerja sendiri tapi lupa lihat lost opportunity-nya dan itu yang bikin bisnis orang stuck. Nah itu dari gue resonate banget sama problem-problem entrepreneur sama online bisnis muda. Sebenarnya apa sih yang mau coba Crudibel solve untuk online bisnis ini untuk mereka naik level gitu. Jadi mungkin Crudibel dulu gitu ya. Crudibel itu apa sih sebenarnya bahasanya instant fulfillment yang didesain untuk UKM gitu. Mungkin tapi apa kita udah 3 tahun 4 tahun di sini something that we learn gitu ya. Banyak UKM Indonesia yang nggak kenal kata fulfillment. Artinya foreign banget kan kata. Jadi memang kita sekarang yang kita genjot bahasanya adalah supaya lebih resonate, lebih ngerti gudang online yang didesain untuk UMKM. Oke, gudang online untuk UMKM. Ya. Okay. Jadi Crudibel itu sebenarnya gudang online yang untuk solving problem operationsnya para UMKM ini. Iya. Gitu. Sebelum ada kita, namanya fulfillment atau gudang online itu cuman tersedia untuk corporate besar. Karena itu adalah permainan mahal. Punya gudang besar. Oh iya mahal. Hire team berapa puluh orang buat kayak ini kan. Nah itu cuman tersedia di untuk corporate besar yang memang ada duit. Jadi nggak ada. Dan kalau mau dipaksakan pakai UMKM-nya harus bayar mahal. Gitu. Jadi itu yang kita coba trying to solve gitu. Jadi kita hadirkan yang tadinya cuman bisa di-afford oleh corporate besar, sekarang fulfillment itu atau gudang online itu bisa di-afford oleh UMKM. In my opinion ya, sebenarnya memang problemnya tuh UMKM mau naik level, tapi misalnya kalau ngomong gudang online, I think it's way more than gudang online kan sebenarnya yang Crudibel kan. Sebenarnya kan touch point-nya, analoginya, let's say orang mau jualan online nih, dia punya produk kan, produknya tuh harus ditaruh di gudang rapi. Emang itu aspek gudang online ya kan, taruh di gudang rapi, tapi harus dicatat inventory-nya. Terus kalau misalnya ada order masuk, adminnya harus cek ordernya, produk yang mana di packing dikirim. Belum kalau misalnya instant delivery harus ditungguin abang ojeknya gitu misalnya. Habis itu belum lagi kalau misalnya karyawannya ada yang iseng lah misalnya gitu kan. Ada iseng, ada inventory hilang. I think it's more than gudang online. Karena gue tahu itu problem gede banget untuk banyak entrepreneur. Orang yang bukan dari background operation pengennya gue punya produk jualan terus kayak harus ngurus ini nih. Tapi sebenarnya end to end-nya itu kan yang Crudibel mau coba solve itu kan. Even connect ke e-commerce kayak. Jadi kalau ada order masuk, business owner itu nggak perlu mikir order masuk langsung otomatis ke Crudibel gitu kan? Yes, itu exactly what we are gitu. Itu yang solusi yang kita udah jalankan sepanjang 4-5 tahun inilah ya. Jadi gampangnya kalau lu jualan online gitu ya, jualan mungkin jeans gitu. Lu jualan di e-commerce, simply put your products out there gitu. Begitu ada sales, lu nggak harus ngapa-ngapain.
itu udah langsung terintegrasi dari e-commerce-nya, dari website lu, udah langsung otomatis ke pull ke sistem kita. Begitu ke pull sistem kita, orang gudang langsung proses fulfillment-nya, picking, packing, bahkan lu ada request mau pakai packaging ini untuk produk ini, itu semua done automatically sampai dikirimin ke pembeli. Jadi benar-benar dari dapat order sampai selesai itu lu nggak apa-ngapain. Jadi konsepnya seperti itu kalau fulfillment itu. Kebanyakan orang sih, habis ini kita mungkin bahas sedikit strategi bisnis ya untuk kayak UMKM sama online seller ya. Soalnya kayak I think itu pain point yang di-solve banget kan. Tapi mungkin pertanyaan kebanyakan orang yang nonton kayak gini. Gua kalau misalnya punya bisnis sendiri, operation sendiri, pasti akan mikir kan sewa gudang, hire orang, atau apa dan lain-lain. Emang kalau di Crudible tuh seberapa cuan gitu gue bisa dapat kayak emang cost-nya tuh berapa? Karena kebanyakan orang barrier untuk ngelakuin kayak gitu tuh gue harus invest banyak nih. Kayak itu capex. Capital expenditure yang harus dikeluarin di awal, gue harus kayak bikin semuanya gitu. Tapi emang di Crudible tuh berapa sih harganya untuk apakah per bulan sewa atau gue harus hire di sana? Oh, oke. Ini yang tadi yang di awal mungkin gue bilang sebelum ada solusi ini yang namanya fulfillment itu lu harus bayar storage fee gitu. Karena konsepnya adalah kalau lu sebagai fulfillment lu sewa gudang dong. Atau either lu punya gudang sendiri atau lu sewa lah, kebanyakan sewa gitu. Kalau lu sewa artinya ada duit yang lu bayarkan upfront. Duit itu harus all the way back to back ke yang penggunanya, ke customernya, lu charge storage fee. Bayar rental, harus bayar terus loh. Walaupun ada penjualan, ada nggak ada penjualan tetap harus bayar terus kan. Iya. Nah itu yang jadi masalah UKM. UKM mana mau sih bayar storage fee gitu kan. Iya. Nah makanya di kita itu konsepnya kita mau sedikit mungkin memberikan, bahkan nggak ada komitmen untuk menggunakan service kita. Jadi barangnya dikirim ke kita, masuk ke gudang kita, di shelving rapi, itu semua free, bahkan free. Jadi taruh barang di sana tuh free. Bahkan gua taruh barang gua dong kayak free. Nanti gue jelasin kenapa kita bisa afford itu gitu ya. Ketika lu ada penjualan, baru kita consignment. Jadi ibarat consignment, pada saat lu sukses, lu make money, you make sales, gue dapat sedikit bagian dari situ. Kita mulai dari 2,9% dari berapa yang lu jual gitu. Tapi kenapa kita bisa afford itu gitu? Mungkin pertanyaannya nggak storage fee, emang kita nggak boncos apa orang ini apa? Iya, nanti orang main sembarang, yaudah 10.000 barang gue taruh di Crudible gitu misalnya gitu. Nah, tapi gini, mindsetnya emang kita mau menolong UMKM gitu ya. Tapi kenapa kita bisa afford itu? Karena bisnis model kita mungkin yang sedikit berbeda, yaitu istilahnya crowdsourcing fulfillment warehouses ini. Artinya kita ibarat singkatnya adalah kita seperti Airbnb untuk gudang online atau gudang fulfillment. Jadi bukan kayak punya Crudible semua gitu, bukan kayak harus beli gudang banyak banget yang ratusan miliar mungkin gitu. Nah, tapi kerjasama sama orang. Yes. Kerjasama itu artinya Crudible tidak membayar sewa ke pemilik ruko. Oh itu smart sih, oke. Artinya kita revenue share juga ke pemilik ruko. Okay. Nah, jadi all the way dari si seller ke gudang itu dia revenue share ke kita, consignment tadi. Dari kita ke gudang juga consignment. Jadi kita nggak ngerent. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena supply ruko di Indonesia itu unlimited kan. Banyak banget. Dan sebenarnya banyak banget juga yang kosong dan nggak kesewa dan nggak kepake. Nah kan, gitu itu kan. Justru banyak yang bilang kalau gue jadi mitra lu, cuanan mana sama gua sewain gitu. Angle kita adalah kita mentargetkan ruko-ruko yang mungkin secara radius strategis gitu di Jakarta gitu, di Tamrin gitu. Tapi ini tipe ruko yang di Tamrin tapi di dalam gitu, benar-benar di kompleknya di dalam. Terus jadi lu nggak bisa buka restoran karena nggak kelihatan di jalan, nggak bisa kesewa, udah bertahun-tahun kosong. Ya kita masuk gitu ya, daripada lu empty mendingan kosong, dan mendingan gue masuk generate you some revenue gitu. Nah itu yang membuat mereka mau untuk consignment ke kita all the way back to back ke si sellernya gitu. Jadi buat si sellernya, fulfillment ini sekarang menjadi sangat affordable dan no commitment. Jadi konsepnya seperti itu kira-kira. Oh itu keren sih. Jadi kayak just to recap, berarti kayak biayanya tuh percentage dari setiap order. Misalnya gue punya barang 100.000 nih misalnya. Terus barang itu dikirim ke customer. Gue gak ada biaya yang terlalu gimana.
gue kasih 2,9%. Mulai dari 2,9% itu kalau basic pokoknya ada tiering, ada kelasnya lah, tipe gudang kayak gini 2,9, ada 3,5. Jadi yang 2,8 itu basic, jadi nggak terima instant delivery. Yang 3,8 yang ada support beberapa fitur lainnya lah. Kalau lu sebagai seller lebih advance apa segala, pakainya 3,8%. Sebenarnya balik lagi kayak tadi, gue tuh gara-gara resesi, gara-gara viral soal resesi, gue kayak kalau rekomendasi orang untuk mulai bisnis atau apapun tuh, gue advokat banget lean business method gitu loh. Ini karena business processes atau business strategy yang sifatnya lu nggak butuh komitmen gede di awal, tapi bisa puterin dengan lean, dengan uang yang lebih kecil, itu tuh selalu preferable gitu. Gue juga rekomendasi ke orang kayak gini. Ini how I run my company juga sama my team. Jadi ada namanya fixed cost sama variable cost kan. Tapi gue rasa kebanyakan takutnya UMKM adalah mereka komit ke sebuah biaya, gaji orang, sewa dan lain-lain, tapi kalau nggak ada order gimana gitu. Itu kan fixed cost harus dibayar terus kan gitu kan. Dan gue selalu nge-push orang tuh untuk coba cari yang lebih variabel gitu. Kalau misalnya ordernya lagi naik, baru bayar. Kalau misalnya order turun, lo nggak perlu bayar gitu. Itu kadang lebih kayak kasih kenyamanan gitu loh untuk UMKM dan kayak lebih nggak takut untuk mulai gitu. Tapi gue tuh pro UMKM banget. Gue pro banget bahwa UMKM di Indonesia itu tuh bisa jadi backbone perekonomian kita. Kemarin datanya apa ya, kayak 61% PDB kita tuh didukung sama UMKM. It's crazy sih. Lu hafal banget tentang angka 61%. Wah, 61,5%. Iya, lebih hafal lagi. Gua kira way less than that gitu. Tapi my stand with UMKM itu karena gue sebagai pelaku business owner, gue tahu rasanya owning a business sama contributing to economy itu rasanya gimana. Tapi what's your background gitu? Kenapa ngebangun bisnis yang fokus bantu UMKM? Padahal kalau kita ngomong kapitalisme ya, maybe we can make a lot of money bukan dari UMKM, langsung dari corporate aja langsung hajar jebret, langsung 1 deal 1 miliar, 2 miliar gitu. Kenapa helping UMKM gitu? Sebenarnya gue nggak sepatriotik itu gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya adalah pada saat gue mulai itu gue solving my own problem. Oke, problem diri sendiri dari pas jadi online seller. Notabene ya dulu gue UMKM gitu. Oke. Jadi di 2015 atau 16 gue baca satu buku yang namanya 4-Hour Work Week. Pernah dengar? 4-Hour Work Week. Ya, pernah dengar. By Tim Ferriss. Konsep dari buku tersebut adalah lu run business, lu create a business, tapi you only invest or put your time only 4 jam 1 minggu untuk run that business. Konsepnya itu. Oke. Gitu. Itu yang harus lu keep gitu. Jadi lu nggak boleh kerja mati-matian, lu nggak boleh gila-gilaan pouring the hours. Jadi you have to work smart. You have to think smart gimana supaya lu cuma put in 4 hours per week untuk run that business. Menarik. Gitu kan. Artinya you have to automate everything dari awal. 4 hour work week, sisa waktunya lu ngapain sih? Bukan harus jalan-jalan. Lu mau buat bisnis dan lu create another business. Ya kan waktunya. Oke. Jadi you multiple bukan artinya lu males gitu ya. Tapi lu you're smart, lu ada waktu lebih, lu create another business atau grow that business that you have gitu. Lu nambahin produk SKU-nya, product development, sisa waktunya itu untuk itu. Harusnya gitu. Orang lebih fokus di sana kan. Oke. Nah gitu. Jadi konsepnya itu. Nah gue mau prove it kan. Nah jadi pada saat itu gue supaya resikonya nggak tinggi, gue ke Amazon.com ke kategori bestseller. Kategori bestseller artinya apa? Itu produk-produk yang sudah laku, tervalidasi oleh market, produknya memang bagus, konsepnya diterima oleh masyarakat, tapi market US. Oke, ada demand-nya lah, basically. Ada demand. Proven. Proven, tapi high demand gitu kan, udah best seller namanya juga. Itu yang menjadi basis gue. Oke, gue apa sih produk dari situ yang resonate dengan gue? Gue orangnya suka sport, jadi gue mulai cari-cari yang dari best seller yang bagian sport. Outing lah misalnya camping apa segala juga sport gitu. Jadi gue ambil dari sisi angle itu.
Artinya udah tervalidasi dong. Selama nggak kayak apa ya, nggak culture-nya nggak beda-beda banget, harusnya di Indonesia sukses juga. Ya, gitu, udah bestseller di sana, udah demand-nya siapa tahu bisa direplicate di Indonesia. Ya, gitu. apa kayak snowboard misalnya, itu nggak bakal laku lah di Indonesia. mau snowboard di mana gitu kan? Iya, jadi konsepnya itu. Terus dari situ, itu kan udah satu tipe validasi gitu ya. Abis itu, sebelum gue mulai, gue posting dulu di Tokopedia. Belum ada barangnya. Gue cuma posting. Belum ada barang? Belum. Oke. Pokoknya matrix gue cuma berapa orang yang nanya, berapa orang yang order, gak ada barang ya ujung-ujungnya sih cancel sih. Oh ini buat market research lah. Market validasi. Jadi sebelum gue benar-benar cemplungin duit, sepeser pun, ya gue lakukan mau jualan itu, terus lihat ada orang yang iya, nanya gitu kan. Order gitu ya. Ujung-ujungnya ya sorry to say tapi harus cancel gitu. Itu kan bagian dari market research gitu, market validasi. Ya, gue lakukan akhirnya banyak juga nih yang nanya-nanya ada yang order ya ujungnya harus di cancel. Tapi itu berjalan cuman sebentar, cuman memvalidasi apakah benar-benar ada nggak sih ada yang mau beli marketnya gitu? ada demand-nya di Indonesia. Ternyata ada. Tapi kalau orang beli terus nggak dikirim gimana? Ya udah tokonya jelek. Cuman itu bukan, tapi kan itu kan abis itu kan lu buka toko baru. Ini kan awalnya belum ada bisnis sama sekali. Jadi nggak apa-apa dong. Awalnya jelek dong. Cuman buat market research gitu. Oh itu smart sih actually sih. Oke. Tapi kalau lu pre-order nggak ada yang mau beli bro. Pre-order nggak ada ya karena malas. Emang lu mau beli kalau ada pre-order? Oke, kebayang. Gitu kan. Ya tapi kalau orang Tokopedia denger sih males banget ya. Tapi itu smart loh, it's actually smart method buat validasi market. Iya, nah itu abis itu udah tervalidasi kan. Ya udah abis itu gampangnya semua barang yang di Amazon itu semua diproduksi di Cina kok. Lu tinggal ke Alibaba, terus cari suppliernya, terus tempelin logo lu. Logo lu nggak buat sendiri, lu kontesin ke waktu itu gue banyak lah website untuk kontes logo gitu. Kalau sekarang free logo maker banyak banget. Iya, tapi kan lu mau yang bagus banget dong. Iya. Lu sendiri harus satisfy. Gitu. Iya. Itu yang gue konteskan ke waktu itu gue pakai 1000.com. Nah, tahu. Gue juga sempat mau pakai situ. Iya. Abis itu dapet lah hasilnya. Udah ketemu supplier yang di sono. White label berarti ya? Iya, udah. Tinggal nih logo gue tolong tempelin di ini lo. Sesimpel itu terus diimport barangnya ke sini gitu. Udah habis itu jualan bahkan gue nggak pernah melakukan ads. Oh ya? Nggak pernah melakukan ads. Bener-bener laku sendiri di e-commerce gitu. Karena barangnya udah proven gitu. Barangnya udah proven dari awal. Oke. Terus margin gue berapa? Ada berapa SKU lah, nggak banyak ya. Tapi ada yang tali sepatu modelnya 8.000, gue jual 100.000. Mantap. Tanpa ini kan, terus tanpa ads lagi gitu kan. Segampang itu memulai bisnis gitu ya. Iya benar. Dan problem nextnya apa gitu? Problem nextnya adalah mulai datang, walaupun nggak ads banyak kebanjiran order. Wah senang dong, tapi abis itu apa? Di rumah packing crack. Sendiri lah kan. Itu belum apa? Ya balik lagi abis itu kok lama-lama gue notice. Ini nggak 4 hour work week, ini 4 hour per day minimal. Iya makanya. Abis itu gue notice, ini kan konsep gue mau membuat bisnis, tujuannya bukan membuat successful bisnis, tapi membuat bisnis yang automated from the get go, from dari awal. Iya. Ya udah gue mulai carilah solusi gitu untuk yang capek banget lah, nggak penting banget fulfillment begitu. Maksudnya sesuatu yang lu lakukan, even you do it 100% perfect. Sales lu nggak bakal ngaruh banget. Iya, nggak bakal ngaruh. Iya, exactly itu yang aduh. Iya kan? Kita resonate lah di sini. Ya udah, abis itu gue pikir, tapi pada saat itu nggak ada solusi di mana gue bisa outsource fulfillment. Tercetuslah ide yang nantinya jadi Crudable gitu. Jadi dulu namanya bukan Crudable. Bukan, itu solusi sendiri. Pokoknya gue nitipin barang ke gue karena gue sering ngirim ke JNE, gue kenalan sama orang-orang JNE, sama orang-orang JNT. Ya udah gue bilang sama karyawannya, simpenin di rumah lu apa di kantor lu. Oh gila, berarti idenya tuh bener-bener kayak bikin small, tes gitu lah. Iya, abis itu tapi begitu ada transaksi, gue WhatsApp lu ya, gue screenshot, gue WhatsApp lu. Terus lu kirimin ya, gue kasih lu goceng sih. Nggak ada artinya lah dalam apa kalau modalnya 8.000 jual 100.000 ya. Gak ada artinya kan. Ya udah gue kasih abis itu dia happy, gue happy. Udah abis itu gue nggak pretty much nggak ngapa-ngapain, gue cuma mantau Tokopedia kalau ada order gue screenshot gue kasih WhatsApp.
Berarti kayak fulfillment-nya udah mulai automated, tapi masih ada harus screenshot, kirim, gitu. Terus baru itu pun di automate lagi. Iya, abis itu ya udah gue pikir ya udah gue automate lah bikin app apa segala karena background gue IT juga. Ya udahlah ujungnya itu yang jadi cikal bakalnya Crudable gitu. Tapi mindset gue adalah suatu saat pada saat infrastruktur ini udah benar-benar matang gitu ya, udah dipakai ratusan ribu jutaan UMKM di Indonesia. Gua mau memulai bisnis seperti itu lagi yang kayak lean konsep tadi, tapi banyak gitu. Jadi benar-benar ya ujung-ujungnya sebenarnya in a selfish way buat gua sendiri, tapi membantu orang-orang yang mirip kayak gua. Tapi emang kebanyakan gitu nggak sih? Kayak kebanyakan founders menemukan ide itu emang dari keresahan atau kayak dari pengalaman sendiri kan? Menurut gua itu adalah alasan yang paling tepat untuk memulai suatu bisnis adalah solve your own problem. Kenapa? Bukan soal in a selfish way. At least kalau bisnisnya don't work out, you solve your own problem lah. Exactly. Itu in a selfish way. Tapi sebenarnya yang lebih dalam dari itu apa? Sebenarnya adalah lu bisa memposisikan diri lu, mata lu sebagai user sendiri. Jadi itu benar-benar solve the problem daripada lu cuma punya ide, tapi bukan masalah lu nih. Dan lu nebak-nebak apa yang lu harus buat, apa yang harus lu solve, itu lu tebak-tebak gitu. Exactly. Itu poin penting banget sih. Soalnya kayak gue gagal 7 kali bikin startup. Dan mostly itu karena, jadi kan kalau nyari ide tuh gue ada dua metode ya, namanya market gap theory. Itu gue lebih outside in, lebih lihat gapnya di market apa sih, problem orang apa, terus gue mau coba solve. Satu lagi kayak yang low hanging fruit tuh yang lebih kayak yang ini yang gue bisa lakuin, ini yang gue bisa solve, gue ngelakuin itu gitu. Dan 7 yang gue gagal tuh gara-gara semuanya tuh gue pakai ini problemnya orang, gue mau coba solve, tapi gue nggak empathize sama problemnya. Jadi solutionnya tuh kita nggak kayak bener-bener ngasih solusi yang sesuai gitu. Tapi Crudable backstory-nya itu ya. Berapa lama emang yang bikin online shop itu? Ya sampai sekarang juga berjalan, cuman ya begitu aja dari dulu yang 4 SKU doang sampai sekarang karena udah sibuk ke Crudable kan. Jadi ya udahlah, nah itu nanti anytime bisa di start lagi, bisa di scale lagi tapi sekarang sibuknya adalah ambisinya lebih membantu orang-orang kayak gua untuk scaling up gitu. Jadi orang-orang yang kita sebutnya kalau di internal kita sebagai smart seller gitu. Smart seller adalah orang-orang yang mau mungkin nggak pusing mau benar-benar conscious sama waktu mereka berharga dan put that precious time untuk invest di product development, di bercreate bisnis baru, tapi bukan sesuatu yang mengulang terus operations itu kan apa sih? Lu lakukan balik lagi 100% perfect pun paling apa? Improve 10%, 20% dari bisnis lu gitu kan. Nggak ada artinya gitu. Benar. Mungkin boleh cerita dikit dong, kayak invest 100 miliar lebih nih. Plannya tuh sebenarnya buat ekspansi kemana sih? Kayak what's Crudible's plan untuk kayak dapat investment segitu banyak gitu, kayak what's the big dream of Crudable? Ya, by the way itu belum di-announce nanti. Berarti tapi anyway, ya teaser lah, nanti secara formalnya kita announce, ada leak news, tapi secara formalnya nanti kita announce di Januari ya. Tapi duit tersebut dipakai untuk apa sih gitu ya? Infrastruktur kita untuk fulfillment ini udah setup gitu, udah proven to be working gitu. Jadi nomor satu mungkin lebih mengkondens lagi. Jadi mungkin sekarang di Jakarta Barat ada 5 gitu. Tapi dalam duit ini untuk dipakai untuk apa? Di setiap kecamatan akan ada. Setiap kecamatan. Ya gitu. Jadi untuk gudang fulfillment ini. Jadi kalau lu sebagai online seller gitu, ya lu lebih convenient dekat rumah lu juga kan. Tapi bukan karena proximity-nya, sebenarnya lebih ke arah demand-nya tinggi. Jadi kita mau buka lebih banyak. Sorry, boleh potong nggak? Sekarang udah berapa cabang ya kalau? Kita ada di 150-an lebih, tapi di Q4 ini kita lagi agresif nambah 50 lagi sampai 70 lagi. Gitu. Wah, banyak ya. Untuk expansion-nya adalah mengkondenskan area yang udah kita cover gitu. Jadi Jakarta Barat ya kita tambahin lagi gitu, bakal lebih banyak gitu ya. Karena demand-nya juga tinggi gitu. Terus secara expansion kita juga
masuk ke kota-kota yang tier 2 and tier 3. Bahkan di Jayapura kita ada. Ya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu udah banyak lah. Balik lagi kan kayak main customer-nya di mana kan sebenarnya kan. Pengirimannya ya harus cari banyak cabang yang emang pengirimannya paling dekat gitu kan. Make sense. Soalnya banyak kan kayak pebisnis yang, kalau temen gue sih banyak, kayak barang dari Medan, Batam, Pekanbaru, tapi 80% customer-nya tuh di Jakarta gitu. Dan ternyata ada loh barrier-nya, kayak orang Jakarta yang mau beli barang mereka tapi kayak aduh pengirimannya jauh dari Pekanbaru, dari Medan gitu. In a way berarti bisa ya kayak teman gue nih sellernya kirim gudangnya semua ke Crudable Jakarta, terus nanti di tokonya dia bilang pengiriman dari Jakarta gitu. Iya, jadi di Crudable ini use casesnya banyak, itu salah satunya. Jadi untuk seller-seller yang berada di luar buying powernya Indonesia gitu, which is Pulau Jawa atau Jabodetabek sama Surabaya gitu ya, sama dan Bandung. Misalnya dia di Medan gitu, jualan gelas gitu. Gue sebagai seller, kalau ada gelas yang sama di Jakarta, ngapain gue beli ke Medan? Itu dia, itu menurut gue lost opportunity tau, sama temen gue ya. Iya, makanya itu kita melevelkan playing field. Jadi lu yang unfortunate tinggal bukan di Jabodetabek atau di Surabaya, then you now have level playing field, karena lu tetap bisa tinggal di sono, keluarga lu di sono, barang lu di sini seolah lu running bisnis dari Jakarta. Oke. Tapi gue ngerasa masih ada satu gap tau, kayak ini kan fulfillment ya. Ya. Kalau one day Crudable bakal masuk logistics kan, kayak dia kayak gini misalnya, dan cost yang harus gue pikirin kan berarti biaya pengiriman dari tempat gua ke gudang Crudable itu kan harus dikirim terus kan ke gudang Crudable kan. Middle mile ya istilahnya. Apa namanya? Middle mile. Middle mile. Oh, middle mile. Oke. Jadi kalau middle mile itu dari gudang ke end customer itu namanya last mile. Oh, oke. Itu middle mile. Iya, middle itu, mile. Kalau kayak gitu berarti sekarang ya udah emang itu cost yang harus gua keluarin untuk taruh ke gudang Crudable lah, lagi gitu ya. Tapi bakal masuk ke logistics nggak sih? Yes, jadi kebetulan bagian dari duit investasi yang kita terima ini kita untuk expansion, bukan aja tadi secara geografi mengkondenskan area yang udah kita cover, adalah lebih expansion juga ke arah B2B gitu. Oh, okay. Gue belum bisa disclose tapi heads up-nya mungkin ada leak news-nya kita diinvest oleh salah satu corporate gitu. Nah, corporate ini memberikan dia leading player di warung bisnis. Jadi yang B2B lah, corporate. Gue langsung tahu. Ya udah, nggak usah dibahas dari Januari kita announce gitu Nah, karena kita bisa manage itu sekarang udah proven to be, kita bisa deliver something exceptional di quality service kita. Ya udah, might as well kita mulai handling B2B gitu. Itu satu gitu ya. In a way bukannya sekarang bisnis modelnya B2B, tapi UMKM kan bisnis gitu kan. Iya, mungkin B kecil lah ya. Oh, B kecil lah. B kecil ini B gede gitu. Iya. Oke. Tapi B2B yang B gede itu juga beda-beda ya strukturnya. Ada yang mereka butuh fulfillment gede, gudang gede gitu ya. Ada yang bahkan dedicated gitu. Dedicated. Ada yang tipenya mau menggunakan decentralized warehouse kita, gudang-gudang kita yang banyak ini. Kenapa? Karena tipe bisnis mereka groceries atau fresh, which is kalau lu grocery dan fresh nggak mungkin lu kirim dari Cikarang. Oh, nggak mungkin, iya benar. Atau Depok sampai ke rumah customer udah meleleh gitu kan. Iya. Jadi memang harus mendekatkan barang lu ke customer, dan setiap hub lu mengcover 10 km radius, jadi lu bisa pakai Gojek, Grab, begitu ada transaksi lu kirimin. Konsep ini dong, konsep yang quick commerce dong, kayak 15 menit nyampe, 10 menit nyampe. Ya, yes. In a way kayak konsep e-commerce, quick commerce, tapi nggak se-quick itulah ya. Kita bisa quick ya, tapi kita bisa se-quick bisa itu. Close tapi belum tentu quick karena beda lah sistemnya, beda operationsnya gitu. Ya tergantung necessity-nya, apakah benar-benar lu perlu 15 menit. Kebanyakan kalau groceries
2 jam, 3 jam acceptable. Dan itu yang mencoba di-expand. Berarti tadi ekspansinya dengan uang itu B2B B gede. Ya, B2B B gede. Mau coba sedikit solve di middle mile-nya. Ya, sorry tadi middle mile ya benar. Jadi part of that karena ujung-ujungnya kalau lu udah masuk fulfillment, kebanyakan orang minta, sekalian aja lah, ngapain sih fulfillment doang, sekalian anterin lah barangnya gitu. Ujungnya nyemplung juga. Kita udah ada beberapa customer, tapi itu yang kita akan scale up. Jadi itu logistik dan secara geografi juga kita lebih kondenskan dan lebih spread out juga gudang-gudangnya, nambahin. Keren sih, keren. Oke, mungkin kalau gue sebenarnya nggak perlu di-convince tentang Crudable. gue tuh suka banget. Soalnya kayak bayangin ya, gue sebagai business owner, nanti kan gue mau ada invest di satu bisnis direct to retail nih, ada green business gitu. Gue udah bilang, lu nggak usah mikirin operation, lu kirim ke Crudable aja. Tapi nanti tunggu produknya launching, gue langsung pakai Crudable nanti. Ini kan perspektifnya kayak ada beberapa hal nih. Kalau kita rekap seluruh discussion kita ya, satu, as a business owner. Ya fokusnya harusnya growing the business gitu kan. Part di operating the business yang makan waktu 4 jam 5 jam sehari kayak packing dan lain-lain. Itu menurut gue harus lama-lama dikurangin untuk fokus produk dibagusin, marketing dibagusin. Itu satu yang gue suka banget dan gue resonate sama solutionnya Crudable. Kedua, somehow business owner ini bisa kurangin fixed cost mereka terus main banyak ke variable cost. Karena kebanyakan business owner takut misalnya harus sewa tempat, hire orang dan lain-lain. Taruh aja. Itu 2.9% sampai 3% ya. Tadi 2,9 sampai 3,8. Nah, anyway kalau misalnya dari awal kita udah bikin produk unit economics-nya sehat, margin yang sehat, you can afford to hit that percentage gitu loh, fulfillment gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ini kan takutnya nggak relatable misalnya, belum mulai atau kayak gue nggak kebayang bikin produk, spend waktu kemana gitu. In your perspective, maybe untuk sambil menutup podcastnya, saran untuk business owner dan online business, kalau misalnya mereka memulai online business gitu, and they wanna scale really fast, sampai penjualan 100 juta, mungkin 200 juta, sampai distribution center ada di mana gitu, kayak cabang di mana. Apa sih sarannya untuk yang nonton ini mulai bisnis dan grow secepat mungkin? What's your advice dari ngejalaninnya? Nah, guys, dengan perkembangan zaman dulu sebelum ada teknologi semuanya memulai aja susah, memulai bisnis. Dulu memulai aja susah, benar. Sekarang PR-nya bukan memulai gampang. Lu tinggal posting toko yang kayak tadi gue lakukan gitu, ambil barangnya dari Alibaba, terus jualan, bahkan lu nggak usah beranjak dari kursi gitu untuk melakukan bisnis itu. Sekarang bisa begitu kan. Jadi memulai itu gampang banget sekarang. Yang susah adalah scaling up-nya. Gitu. Jadi memulai lu mau buat website sendiri udah ada gitu. Lu mau marketing ada juga channelnya gitu. Lu mau ke marketplace ada channelnya gitu. Itu gampang banget memulai sekarang. Jadi sekarang challenge-nya setelah lu memulai dan scale up. Nah, yang banyak kita lihat dari di market adalah mindset-nya adalah do everything yourself. Lu handle semua. Lu adminin sendiri, lu packing sendiri, lu procure sendiri, lu pilih barang sendiri, lu kirim ke JNE sendiri, lu handle komplain sendiri. Semuanya lu lakukan sendiri gitu. Itu yang tanpa sadar sering banget membuat mereka stuck. Jadi banyak banget yang kita lihat bahwa karena mindset itu, lu setahun 2 tahun ya begitu-begitu aja lu nggak growing. Gitu. Itu yang mereka sering terjebak karena melakukan semuanya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya 2 tahun cuma dapat segini terus, 3 tahun dapat segini. Ujungnya tutup karena bosen. Tapi karena nggak aktif enough untuk berpikir bahwa waktu gua lebih baik digunakan untuk buat bisnis lain atau growing yang sekarang ada gitu. Atau kalau misalnya lu mau leisure ya jalan-jalan juga boleh gitu kan. Kalau saran ke UMKM ya think scalably gitu. Gimana cara berpikir untuk scaling up gitu, yang scalable gitu ya. Itu yang ya juga sesuai align dengan visi misi kita, yaitu untuk membantu UMKM ini gitu. Jadi memang yang nanti Januari bareng dengan announcement campaign kita adalah bikin lokal makin vokal.
lokal makin vokal. Keren. Oh kebetulan nih. Udah. Lokal makin vokal. Oke. Nah, itu kira-kira campaign-nya gitu. Gue mau patahin lagi ya tadi ya, kayak bagi teman-teman di sini yang mulai online bisnis atau kayak buat UMKM ngerasa kayak ngelakuin semuanya sendiri tuh tujuannya sebenarnya satu. Gue tahu mereka tujuan satu, they wanna save cost. Mereka mau ngelakuin semuanya sendiri karena ini bisa save me money. Tapi banyak orang tuh belum ngerti angle loss opportunity. Jadi misalnya mereka spend 4 jam packing barang, bayangin 4 jam sehari mikirin how to improve the product, mikirin gimana cara jualan. 4 jam sehari di compound selama berminggu-minggu. Gak mungkin 1 tahun lu stuck. It's impossible to get stuck. Kalau mikirin. Soalnya kan kalau kita ngomong scaling up, problem ada internal sama eksternal kan. Internalnya basically management kan. Ya operations dan lain-lain gitu. Tapi eksternal, I think that's the real battle gitu. Kalau udah beres internal, eksternal tuh basically sama competition. Ya kan. Lihat marketnya butuh apa, ekspansi di produk gitu loh. Kayak USP-nya apa, gimana cara kita dapat market share lagi, gimana cara kita beat out competition. That's the real battle of mikirin how to grow the business. Dan kebanyakan orang tuh gak even kepikiran eksternal, internal aja masih, yaudah deh order masuk, yang penting gue benerin dulu. I think itu sesuatu yang gue resonate dari awal kita ngobrol di bawah ya. Sampai sekarang kayak, semoga talk ini sama Crudable bisa actually contribute ke online sellers, bisa online business owner, online UMKM. Kalau gue sih support anything yang berhubungan dengan membantu UMKM. Kalau gue, I have a personal mission. Kalau gue emang I have a personal mission untuk bantu UMKM Indonesia. And again, thanks banget udah datang. Ada nggak kode promo khusus podcast ini? Siapa tahu ada nggak? Ini ada tim marketingnya juga di sini. Nanti ditaruh aja. Kalau ada nanti ditaruh di bawah aja ya. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau coba Crudable, nanti gue taruh linknya semuanya di bawah. Kalau ada kode promo, boleh lah ya. Nanti ada di deskripsi di bawah. Good idea, gak kepikiran. Ya kan, umumnya sekalian dong kita jual. Anyway, again, thanks for coming. Thanks so much bro. Semoga bisnisnya grow dan bisa announce apa tuh lokal makin vokal. Alright, guys, I guess I'll see you guys in the next video. Bye bye. Thank you.